Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Faizatun Nabila dari Prodi Studi Agama-Agama semester 2 kelas A. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Dr. Nenghanah MAG. Nah, terdapat beberapa pertanyaan tentang materi seputar UAS ini. Yang pertama, aliran filsafat apakah yang memberikan pengaruh terhadapmu? Kedua, jelaskan apa aliran filsafat tersebut. Yang ketiga, jelaskan aliran tokoh tentang filsafat tersebut. Yang keempat, berikan kritik terhadap aliran tersebut. Yang pertama, aliran apa yang berpengaruh pada saya? Menurut saya, aliran eksistensialisme. Mengapa? Karena aliran eksistensialisme ini memberikan kebebasan pada diri kita sebagai manusia untuk mengaktualisasikan dirinya. Manusia tidak hanya sebagai subjek, tetapi manusia juga sebagai objek. Yang kedua, apa itu aliran eksistensialisme? Secara harfiah, eksistensi berarti muncul, timbul, memiliki wujud eksternal. Sister atau exter dalam bahasa Latin yang artinya menyebabkan berdiri, yakni sesuatu yang memiliki aktualitas atau wujud, keberadaan, sesuatu yang menekankan kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan, dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih secara bertanggung jawab. Jadi, adanya aliran eksistensialisme ini, manusia itu diperlukan keberadaannya bukan hanya sebagai subjektivitas, tetapi juga sebagai objektivitas. Selain itu, aliran eksistensialisme ini merupakan antitesis dari aliran-aliran filsafat sebelumnya seperti rasionalisme, empirisme yang sudah dipelajari sebelumnya. Aliran-aliran tersebut itu terlalu kaku terhadap hakikat kebebasan manusia. Sedangkan adanya eksistensialisme ini memberikan kebebasan kepada hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga, tokoh eksistensialisme dan alirannya. Saya mengambil Soren Kierkegaard. Kierkegaard menjembatani jurang antara filsafat Hegelian dengan yang sekarang disebut sebagai eksistensialisme. Filsafatnya merupakan sebuah reaksi terhadap dialektika Hegel. Kierkegaard itu memiliki banyak sekali karya yang mana karya-karya tersebut itu digambarkan sebagai eksistensialisme Kristen dan psikologi eksistensial. Nah, filsafat Kierkegaard ini termasuk kategori filsafat individualistik karena ia itu menganggap kebenaran itu bersifat subjektif, bukanlah objektif. Salah satu contoh penggambarannya adalah terjadi Gunung Meletus di Jawa Timur, yaitu Gunung Kelut. Nah, baik kebenaran secara umum bahwa dampak dari Gunung Kelut itu merusak lingkungan sekitarnya, memberikan dampak buruk bagi orang-orang, ada sampai yang terkena penyakit pernafasan ataupun yang lainnya. Nah, tapi kalau kebenaran secara subjektif itu bisa dilihat karena adanya bencana itu sekolah diliburkan yang memberikan kesenangan untuk pribadinya sendiri. Jadi kebenaran menurutnya itu adalah bersifat subjektif itu yang bisa memberikan efek untuk dirinya sendiri, seperti itu. Terdapat salah satu quotes Kierkegaard, salah satunya, "Of what use is objective truth if it has no deeper meaning for me and my life?" Artinya, apa sih gunanya kebenaran objektif jika kebenaran tersebut itu tidak ada maknanya terhadapku dan hidupku? Jadi bisa saja disebutkan bahwa alirannya itu termasuk ke dalam hal individualistik karena memang menurutnya kebenaran itu bersifat subjektif yang mana memang bisa memberikan makna dan efek terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, terdapat kritik terhadap aliran filsafat tersebut. Nah, dari penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Kierkegaard memiliki pemikiran bahwa kebenaran bersifat subjektif bukan objektif. Sedangkan menurut saya tidak setiap kebenaran itu bisa dilihat secara subjektif, tapi juga perlu terkadang digunakan secara objektif.
Kenapa demikian? Karena menurut saya kebenaran subjektif dengan objektif itu harus seimbang agar tidak terjadi namanya perselisihan. Mungkin hanya sekian, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.